Oke, akan kita mulai. Selamat siang, selamat pagi menjelang siang, namo buddhaya ya. Jadi ada teman kita yang pagi hari ini harus mengikuti PPL dengan guru bahasa Inggris. Mari kita izin. Ini karena guru bahasa Inggris sedang ada kuliah ya, jadi saya saling mendukung. Anak-anak diminta untuk mendukung beberapa teman-teman kita ya. Seperti kemarin saya minta nanti aktif ya, dan tidak ada yang pasif. Seru, rame ketika kita membahas sebuah materi ya. Saya siapkan juga materi untuk selanjutnya, dan buku paketnya juga jangan sampai lupa. Kita langsung buka buku paketnya, disesuaikan dengan slide saya nantinya agar nyambung dari halaman 14 ya. Nah, kita buka dulu halaman 14 di buku Grafindonya, buku paketnya, silahkan. Ini cocok. Baik, kita akan membahas tentang struktur dan kebahasaan ya. Oh maaf, bentar. Ini kok belum saya edit. Struktur dan kebahasaannya ya. Nanti slide saya masih terlihat atau tidak ini ya? Belum ya? Oke, maaf, maaf, maaf. Oke, saya ulang share screen-nya. Oke, ya. Kita mulai pada pembelajaran siang ini dengan struktur teks dan kebahasaan. Struktur teks dan kebahasaan teks bahasa Indonesia. Nah, nanti apakah kaidah kebahasaannya ya, dan juga strukturnya akan kita bahas, dan kita sambil melihat buku paket. Harapannya nanti juga aktif seperti kemarin, ada chat, ada yang bertanya. Ketika saya mengajukan pertanyaan, ada yang mau menjawab. Ya, oke, kita akan mulai dengan materi selanjutnya di pertemuan kedua ini. Tentunya kemarin kita sudah membahas tentang materi apa yang kemarin, masih ingat? Coba diingatkan Bapak, silahkan unmute langsung berbicara. Tentang informasi dalam bentuk teks berita, Pak. Nah, informasi dalam bentuk teks berita. Oke, nah informasinya apa saja? Ya, kemarin berkaitan dengan unsur ya, unsur teks beritanya. Berita itu apa, unsurnya apa. Kita sekarang akan berlanjut ke struktur. Struktur itu apa? Ada yang tahu struktur? Arti dari struktur? Silahkan unmute. Yuk, silakan. Belum menemukan? Ayo, ayo, ayo. Struktur. Ada yang bisa
tahu, boleh kok cari di Google, bisa dibacakan biar ngerti apa sih struktur dasar-dasarnya gitu kan. Halo, siapa yang bisa membantu Bapak? Kim Chiu Chia, dengar suara Bapak? Atau Maggie Victoria bisa membantu saya? Struktur itu apa sih? Nah, jawab kalau iya, kalau tidak ya. Atau Feliani atau yang lain silahkan. Struktur, struktur. Loh, kalian ada yang punya HP kan, coba di tes, cek apa itu struktur. Deren, coba Deren. Deren, show me. Ayo kamu aktif, jangan tidak aktif. Ayo, Deren. Ya, Pak. Iya, dijawab pertanyaan saya. Struktur itu apa? Ayo. Kok kayak anak TK? Yang lain tolong ayo coba, saya banyak satu pertanyaan loh kok nggak ada yang jawab kayak kemarin loh. Yo. Oke, Di chat ada jawabannya, Pak. ya kamu buka mute, nggak usah ini terus ya. Nah, unsur-unsur yang saling terkait dalam suatu objek, material atau sistem ya, sistem. Nah, jadi unsur itu berkaitan dengan adanya apa unsur-unsur yang saling berkaitan. Nah, nanti juga di apa ini teks berita, nah, tidak bisa secuil demi secuil, sebagian demi sebagian, harus utuh ya. Nah, ini yang harus dipahami. Terima kasih tadi sudah menjawab dan membantu saya. Nah, tolong yang lain aktif ya, jangan diam saja. Kalau diam saja ya nanti nggak akan lebih nikmat dalam pembelajaran ini. Ya, tidak nanti dirasakan lebih paham nanti ya. Nah, struktur teks berita. Ini ada yang kenal? Ini anak-anak cowok mungkin ada yang kenal? Loh, kok diam semua ini? Suara saya dengar nggak, Renardo? Dengar, Pak. Nah, kamu kok jadi pendiam sekarang? Ada apa kamu? Ini gambar apa? Tahu nggak kamu? Nggak tahu, Pak. Ada yang tahu? Yang lain? Mungkin cewek atau cowok? Silahkan ditebak. Tak ngerti? Oh, sama kalau tak ngerti. Kalau ada yang ngerti, takut nanti dikira ini siapa. Nah, ini saya ambil dari gambar, ini dari game ya. Biar kalian sebenarnya mengingat ini. Ini saya ambil potongan apa ini namanya? Potongan apa? Nah, kepala. Jadi struktur teks yang pertama ada di buku ada apa? Nah, kepala berita. Coba dibacakan di situ Feliani, kepala, bukan kelapa ya. Kepala bagian ini harus menarik minat pembaca, serta menggugah rasa penasaran dan
keingintahuan yang besar. Oke. Jadi dalam sebuah berita, ya, dalam sebuah berita ini di bagian kepala, bagian awal ini harus menarik, ya, menarik, memberikan rasa penasaran, keingintahuan yang besar. Itu kalau berita nanti dituliskan, ya. Jadi bagian awal ini harus sangat menarik. Darren, kenapa ketawa-ketawa? Halo Darren, kamu kenapa ketawa? Ada yang lucu? Tidak ada, Pak. Nah, terus kamu ketawa sama siapa? Nggak lagi kalau kepala tiba-tiba terpikir sesuatu lucu. Terpikir apa? Nggak terpikir perihal ikan gua. Sampai ikan, konsentrasi dulu ya. Jadi berita itu yang pertama strukturnya ada apa, Darren? Apa? Unmute. Sabar, Pak. Jangan pikir dulu. Loh, di slide Bapak nampak nggak di tempat kamu? Hah? Unmute, unmute, unmute. Nampak, Pak. Nah, apa itu gambarnya? Unmute dulu, jangan dimati-matikan dulu. Saya lagi ngobrol sama kamu. Ya, Pak. Apa itu? Struktur yang Gambar pertama apa apa? itu ya? Struktur yang pertama apa? Struktur pertama, kepala. Kalau kamu lihat slide serius, kamu akan ngerti. Jangan sambil aneh-aneh. Paham? Paham, Pak. Kalau nggak serius, saya langsung remove kamu saja nanti. Nggak usah ikut belajar dengan saya. Paham? Oke. Paham, Pak. Ya, jadi yang pertama ada kepala. Ini harus menarik perhatian, membuat penasaran. Ini di bagian awal. Ketika kalian melihat sebuah berita, ya biasanya di awal tuh membuat penasaran. Ya, kita. Terus nanti kita mempunyai keinginan untuk membaca selengkapnya. Ya. Oke, Bapak lanjut. Yang selanjutnya ini ada tubuh berita. Yaitu berkaitan dengan isinya. Isinya tentang apa, menyangkut apa saja, ya, secara lengkap ya. Kemarin isinya berkaitan dengan 5 wisatuha, ini harus dipenuhi. Ya. Yang selanjutnya adalah, ada yang bisa menjawab, silahkan. Ekor berita. Ekor berita, ada ekornya. Ternyata berita ada ekor ya Pak ya. Maksudnya bagian apa? Silakan Ananda dibaca. Akhir sebuah berita berisi menuntaskan masalah, menggantung, minta dicarikan solusi. Nah, dari sebuah berita, ini berisi menuntaskan masalah, atau bisa dikatakan akhir sebuah pemberitaannya itu seperti apa. Biasanya nanti ada pemutusan masalah, ada juga menggantung. Menggantung itu apa? Ya, belum jelas kejelasan nanti kejadian itu seperti apa. Contoh ada terjadi pemukulan antara Pak Satpam dengan pengunjung toko, hanya sampai sebatas itu, belum ada kejelasan tindak lanjutnya. Ya, ini menggantung, nanti pembaca tidak ngerti untuk selanjutnya, ya belum paham ini akan seperti apa kasusnya. Nah, meminta dicarikan solusi, mungkin pemberitaan berkaitan dengan sekarang PPKM dan sebagainya. Ini kan memerlukan solusi untuk hal-hal tersebut. Ya, bisa dipahami ya? Oke. Yang pertama adalah kepala, yang kedua adalah tubuh, yang ketiga ada ekor. Nanti kalau ditanya struktur teks berita itu apa? Nah, kalau kalian teringat kepala, terus tubuh, terus ekor, berarti betul. Tetapi kalau nanti diminta isi-isinya, ya, kalian bisa melihat di buku, ya, sambil dibaca.
ya, bahwa bagian awal harus menarik, memberikan rasa penasaran, ingin tahu yang besar, agar pembaca mau membaca secara lengkap. Dengan berkaitan dengan isi, berkaitan dengan unsurnya. 5W1H harus dilengkapi. Yang ketiga, ekor. Nah, ini berisi tentang penuntasan, menggantung, atau meminta solusi. Ini berkaitan dengan klimaks dari sebuah berita. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Ada bertanya? Oke, kalau tidak, Bapak lanjut. Sekarang masuk ke kebahasaan teks berita. Kita masuk pada halaman 16. Silakan, bukunya dibuka. Adakah yang sudah membaca semalam mungkin berkaitan dengan materi ini? Yang pertama, kebahasaannya apa? Langsung unmute. Silahkan. Kata baku dan tidak baku. Oke, terima kasih Ananda. Jadi kata baku dan tidak baku ya. Nah, ini kata baku dan tidak baku. Saya tulis satu kata baku ya. Ya, jadi kata baku itu apa? Coba dibacakan di situ Ananda. Di buku paket Ananda. Di halaman 17. Bahasa baku berfungsi sebagai pemersatu, memberi kekasan, membawa kewibawaan, dan kerangka acuan. Oke. Sudah? Sudah ya. Jadi bahasa atau kata baku ini memberikan apa? Ya, pemersatu. Jika berita disampaikan dengan bahasa yang baku, karena bahasa baku itu bahasa Indonesia ya, masuk sebagai ciri khas, ya, kewibawaan, maka orang yang membaca seluruh Indonesia ini akan mengerti. Tapi berbeda dengan mungkin berita yang disampaikan dengan contoh bahasa Mandarin contohnya. Tidak semua bisa menerima informasi yang disampaikan. Nah, tapi ada berita-berita tertentu yang memang menggunakan bahasa-bahasa asing. Contoh, selain itu juga menggunakan bahasa daerah. Nah, bahasa daerah secara full ya maksudnya ya. Tapi ada juga di berita ini ada cuplikan-cuplikan kata yang menggunakan bahasa daerah. Tapi di situ biasanya dijelaskan. Ya, ada penjelasannya. Nah, kata baku atau bahasa tidak baku. Nah, ini harus dihindari ya kalau tidak bakunya ya. Jadi ini membawakan wibawa ya. Nah, jadi orang segan, oh berita, ya kan? Beda dengan kita membaca cerpen. Kalau membaca cerpen sambil santai, sambil ini. Kalau berita juga sebenarnya sambil santai bisa, tapi rasa dalam hati kita sudah berbeda suasananya. Nah, ini yang penting dalam berita. Yang selanjutnya, tolong dibacakan selain Ananda. Ayo, silakan aktif, unmute. Re, Kalimat langsung, Pak. ya, Nicholas, yuk silakan. Pengguna kalimat langsung yaitu kalimat yang dihasilkan dari percakapan langsung dari pembicara dan penulis kalimat sama dengan yang diucapkannya. Nah, kalimat langsung, nah, di sini kalimat yang digunakan dari ungkapan ya. Biasanya terdapat menurut siapa, menurut saksi. Nah, ini saya sampaikan kalimat langsung ditandai dengan tanda baca petik 2. Nah, ini menjadi ciri khasnya. Nah, ketika ada tanda baca petik 2, itu berkaitan juga atau dinamakan dengan kalimat langsung. Menurut Nicholas Sonkin, hari ini cuaca sangat panas. Ya. Jadi, kata Nicholas. Nah, gitu. Ada kata Nicholas, menurut Nicholas, terus ada tanda baca
petik 2. Oke, di tanda baca petik 2 bisa dipahami. Nah, di situ juga sudah ada contoh. Nah, nanti untuk pertemuan selanjutnya akan kita bahas, bahkan kita akan belajar membuat kalimat-kalimat tersebut. Ya, oke. Kita berlanjut. Yang selanjutnya, kebahasaan yang selanjutnya apa? Silakan. Yang masih diam, termangu, ayo cepat-cepat. Unmute, bacakan bukunya. Temporal atau kronologis. Nah, ya oke, konjungsi temporal atau kronologis. Nah, ini kata hubung temporal atau kronologis ya. Contohnya ada di situ, kalau di buku ada lalu, kemudian, selanjutnya, dan sebagainya. Biasanya di berita-berita itu akan kita temukan kata-kata hubung temporal, waktu, ya, kronologis. Kronologis itu apa? Kejadian demi kejadian, ya. Pada saat kita membaca berita ada kata lalu, kemudian. Nah, di sini ada hingga, demi, ketika. Nah, ketika kecelakaan itu terjadi, saya tepat di sampingnya. Nah, ini kan kronologis. Pada saat penceritaannya, pendeskripsiannya. Nah, ini yang harus kalian pahami. Ini yang ketiga. Yang terakhir ada apa? Silahkan, ayo. Ini hanya ada Ananda dan Nicolason Kim ya di sini ya. Padahal ada 41 orang loh. Halo. Kerja Halo. mental. Siapa? Ayo. Silakan. Yang selanjutnya apa? Di buku kalian punya buku paket kan? Punya buku paket ini kan? Ya, Pak. Nah, terus kok diam saja? Ayo. Silakan. Selanjutnya kata kerja mental. Kata kerja mental apa itu, dibaca coba. Kata kerja mental digunakan untuk menerapkan persepsi, misalnya melihat, merasakan, afeksi, khawatir, dan kognisi, mengerti atau berpikir. Kata Oke. kerja mental mengandung partisipan penginderaan. Penginderaan ya. Nah, ini yang harus kita pahami ya. Nah, kata kerja mental berkaitan dengan mental kita. Apa yang disentuh atau apa yang kena ketika kita membaca sebuah berita, nah itu mental kita, itu persepsi. Ada yang tahu persepsi itu apa? Persepsi itu perasaan, misalnya melihat, persepsi saya seperti ini. Ya kan, persepsi orang itu berbeda-beda ketika dihadapkan dengan situasi tertentu, ya. Merasakan afeksi. Jadi persepsi, ada berita tentang banjir, persepsi antara si Eriko, Nicholas, ini akan berbeda, ya, penangkapannya. Tapi nanti informasi yang diterima sama ya, tidak berbeda. Yang selanjutnya ada afeksi. Ini di sini ada kekhawatiran, rasa khawatir. Ya, ketika ada bencana-bencana, setelah kita baca ada kekhawatiran untuk kita. Nah, terus kognisi. Kognisi berkaitan dengan berpikir, ya, mengerti. Setelah ngerti, berpikir, oh iya ya, kenapa terjadi banjir? Karena orang-orang di sana mungkin tidak menjaga lingkungan. Nah, mulai berpikir, dan bagaimana solusinya? Mulai berpikir, oh seharusnya saya nanti di lingkungan saya harus menjaga lingkungan saya. Nah, ini berkaitan mental. Ya. Terus kalau di contoh itu ada Nabila mempercayai bahwa, percaya, ada kepercayaan. Ya. Berarti ini berkaitan dengan persepsi-persepsi. Terus menurut Faisal. Nah, ini berarti dia melontarkan
sesuatu komentar mungkin, atau sanggahan, atau respon dari berita yang disampaikan, atau yang dilihat, atau yang disaksikan ketika itu. Rio merasa iba mungkin ketika sudah membaca berita anak jalanan yang setiap hari harus bekerja dan sebagainya. Makan juga harus tidak tidak gampang ya maksudnya. Nah, ini yang berkaitan dengan kata kerja mental. Ini menyentuh pembaca agar kita bisa lebih mengetahui, tidak hanya mengetahui di dalam informasi saja, tetapi hati kita juga bisa tergerak. Ya. Oke, ada pertanyaan di kebahasaan ini? Ada yang belum paham? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ada yang belum paham? Silakan. Ada pertanyaan? Cukup jelas? Jelas, Pak. Ya, kalau cukup jelas, ya benar-benar jelas ya. Jangan sampai nanti tidak jelas. Oke. Saya akan berlanjut pada kita akan menyajikan informasi dalam bentuk berita. Nah, di halaman 19 ya. Silakan dibuka. Nah, kriteria berita yang baik yaitu. Jadi, ketika kita menyajikan sebuah berita atau dalam bentuk berita, kriterianya apa saja sih? Kalau di buku yang ada itu yang pertama apa ini? Lengkap. Lengkap. Ya, tidak terpotong-potong. Jika kalian memberikan sebuah berita, contoh tadi mungkin kalian membaca sebuah berita berkaitan dengan kejadian ya, memberikan informasi kepada teman, jangan sepotong-sepotong. Hanya tadi saya mendengar berita bahwa ada gempa loh. Di mana? Oh, tak tahu saya tadi. Bacanya nggak lengkap saya. Nah, ini kan berita ke teman kurang lengkap. Jadi harus dilengkapi. Apa lengkapnya? 5W1H atau adik Simba. Nah, ini. Yang selanjutnya, ini gambar kok kurang jelas. Kenapa? Berkaitan dengan apa? Berita harus Jelas. Berita harus jelas. Oke, saya pindah nih yang suka main bola nih mungkin teman-teman atau pindah sini. Ya. Anak cowok mungkin ya, berita. Berita ini memang harus jelas. Ya. Jangan sampai berita ini tidak jelas, ngarang ya. Kalau di situ jelas, karena berita itu yang baik harus menjelaskan fakta secara terperinci, tidak berbohong, tidak mengada-ngada. Nah, kalau tadi yang lengkap itu berita yang baik harus mengandung jawaban atas pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan siapa ya. Nah, 5W1H tadi. Nah, nih harus lengkap. Yang selanjutnya, ini berkaitan dengan selanjutnya, berita kriterianya harus lengkap, jelas. Yang terakhir, Bisa dipertanggungjawabkan. bisa dipertanggungjawabkan. Kalau contoh gambar ini, kalau dalam dunia nyata bisa dipertanggungjawabkan enggak sih? Halo, ada yang bisa menjawab? Saya memberikan ilustrasi-ilustrasi ini untuk menarik pola pikir ya. Jadi keterkaitan antara materi kita. Ketika ada gambar seperti ini, apakah bisa dipertanggungjawabkan kalau itu di dunia nyata? Halo, 40 anak. Bisa dipertanggungjawabkan nggak?
Ini fakta nggak sih? Halo? Kok diam semua ini pada, atau sudah aja ya materinya ya? Ini nggak ada yang jawab saya. Oh, yang mau ngikut materi saya cepet chat. Ayo semuanya. Oh, ini menarik saya untuk agak ngegas ini kalian ya. Silakan chat. Ini bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Kalau itu dalam dunia nyata. Halo? Bisa, Pak. Apa? Jawabanmu apa? Bisa. Bisa. Oke, ada yang lain jawabannya? Silakan. Ayo suruh chat, kalian punya jari, punya laptop, punya ini, atau lagi memperhatikan apa ya? Ayo silakan, cepat. Chatnya digunakan. 1, 2, 3. Tidak. Oke. Ayo cepat. Josh, Benedict. Yang lain. Masa hanya Josh dan siapa ini? Stephanie aja. Stephanie. Yang lain mana? Lain-lain. Yang lain. Oh. Halo. Ini enggak. Suara saya dengar nggak si Winson? Dengar, Pak. Darren, kamu mau ngetik atau enggak, Darren? Ayo, Darren. Sherlyn. Ya, hanya 4 atau 3 orang, 5 orang yang bisa menjawab, mau menjawab. Ya, yang lain kali kalau masih seperti ini, langsung saya stop aja nanti materi Bapak ya. Karena kalian nggak ada respon ke saya. Saya pengen kalian merespon saya. Ya, bukan mematung di rumah kalian masing-masing ya. Ini berkaitan dengan, kalau kita kaitkan dengan kehidupan nyata, ini bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Ada yang menjawab tidak, ada yang bisa bertanggungjawabkan. Tentunya yang benar apa kira-kira? Di dunia nyata kan tidak ada, ya kan? Berarti berita ini harus jadi bisa dipertanggungjawabkan. Kalau gambar ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya. Maksudnya apa? Kok tidak bisa dipertanggungjawabkan, Pak? Ya ini kalau secara ini kan imajinasi bahwa singa ya harus makan bersama dengan apa namanya ini rusa ya, atau kancil itu rusa ya. Padahal si singa ini sangat sering memakan kawanan di rusa. Nah, jadi berita ini harus bisa dipertanggungjawabkan fakta-faktanya, kebenarannya. Darren bisa lihat saya. Kamu kameranya lihat kok, kamera kamu ke sini loh. Tapi kok lihat ke bawah, kamu main apa? Ngechat sama siapa? Serius lah. Ya. Oke, saya lanjut. Saya minta fokus, serius, dan bisa interaktif lah. Ya. Contoh itu ya, Ananda, Nicholas Sonkim, dan yang lain itu bisa langsung nanggap cepet. Nggak apa-apa nanti tabrak-tabrakan suaranya, nanti saya akan atur siapa yang duluan gitu. Jangan diam saja. Buat apa kalian mau belajar kalau nggak mau buka suara? Ya, buka suaranya. Kita harus bersyukur punya suara. Ya, kita siap lanjut ya. Nah, siap lanjut.
ini saya ambil lagi penyajiannya. Kalau tadi berkaitan dengan ciri, ini masih juga penyajian berita ya. Kalau tadi kriteria yang harus kita buat dalam penyajian itu, yang pertama kriteria dulu. Ya, yang kriteria tadi ada, harus lengkap, harus jelas, harus bisa dipertanggungjawabkan. Itu ketika kalian memberikan berita. Pak, berita apakah saya itu maksudnya membuat berita ini, berita yang masuk di koran-koran itu tidak harus. Kita memberikan berita kepada orang tua juga harus memiliki syarat tersebut. Karena sebuah berita ini tidak hanya akan kita pakai di dalam pembelajaran saja contohnya, tapi ini akan berlaku di kehidupan kalian. Ketika memberikan pawarta atau informasi, nah ini harus benar, jelas, ada pertanggungjawabannya. Oke, penyajian sebuah berita. Kita lihat ada yang namanya berita langsung. Ada yang bersedia membacakan di sana? Silakan langsung unmute. Silakan. Siapa? Halo, yang mau bacakan? Halaman 19. Berita langsung. Oke, silakan. Strike news, yaitu semua kejadian yang ada harus segera diketahui oleh pembaca secara cepat. Dalam berita ini, unsur aktual sangat memegang peranan penting. Berita tersebut harus segera diliput oleh seorang pemburu berita atau wartawan, lalu ditulis oleh wartawan dan disiarkan oleh media televisi atau radio. Berita itu ada kemungkinan masih bisa dimuat dalam media cetak atau surat kabar, misalnya tentang banjir bandang di Garut. Terima kasih, Eriko. Nah, gitu ya. Gitu. Ketika saya minta, bagus. Terima kasih. Nah, jadi penulis berita ini yang akan kita perhatikan kalau berita-berita yang ada di sekeliling kita, yang pertama adalah berita itu bersifat atau namanya berita langsung jenisnya ya. Nah, berita yang langsung harus segera disampaikan. Kalau banjir bandang kan tiba-tiba ya. Kalau kalian pernah mendengar banjir bandang atau pernah sempat baca berita waktu itu, banjir bandang di Garut, nah itu waktunya sekejap dan cepat. Nah berita itu kan segera dimuat, tidak bisa dimuat besok-besok. Ada banjir bandang loh, tapi sudah kemarin, nah ini sudah tidak laku lagi. Jadi seorang wartawan, seorang reporter harus mengejar berita itu harus sampai ke masyarakat tepat waktu. Nah ini yang dinamakan berita langsung. Segera diketahui. Ya. Contoh ada biasanya kalau berita-berita yang sering langsung itu ada TV One ya. Kalau ada kejadian-kejadian mungkin ada penyerbuan teroris, penyergapan gitu kan. Ada penyanderaan, pembebasan penyanderaan. Nah ini kan langsung, tidak boleh disiarkan besok-besok. Kalau itu secara langsung dan live lewat TV ya. Nah ini yang harus kalian perhatikan. Jenisnya ada berita langsung. Yang selanjutnya, berita ringan. Coba silakan dibacakan. Langsung unmute. Berita ringan. Berita ringan mempunyai sifat tidak terlalu mendesak seperti berita langsung karena unsur kehangatan atau aktualitas bukan yang utama. Berita ini memiliki kepentingan dari segi manusiawi dalam kurung human interest. Misalnya, kisah di balik terjadinya banjir bandang berdasarkan wawancara dengan penduduk yang selamat menyatakan kisah duka saat ditinggal anggota keluarga. Berita ini dapat dimuat pada majalah mingguan atau bulanan. Oke, jadi sebuah berita yang pertama kalau langsung itu kejadian itu ya, banjir bandang di Garut.
terjadinya jam 5 contohnya ya. Terjadi di bukit mana, desa mana, ya terus kurbannya berapa, ya. Nah, ini 5W1H sudah lengkap di berita langsung. Ini segera diketahui oleh orang banyak. Oh, ada banjir bandang di sana. Nah, kalau berita ringan ini sifatnya tidak mendesak, tidak harus cepat diketahui. Tetapi apa? Ada kisah di balik berita yang ada di sekitar kita. Nah, contoh aja sekarang lagi trending dan selalu terdengar di telinga kita kan tentang virus COVID ya. Nah, kesedihan masyarakat ini sebenarnya sebagai berita ringan. Tapi kalau berita yang segera diketahui, contoh jumlah seperti jumlah kasusnya bertambah. Tapi saya akan ambil di contoh berita banjir bandang biar nyangkut dengan berita ringannya. Yang pertama tadi berita banjir bandang di Garut contohnya. Yang kedua ini kisah nyata, kisah berkaitan dengan kejadian itu hasil dari wawancara seorang wartawan kepada, nah ini contohnya ibu-ibu yang sedang diangkat dari anak-anak diangkat dari area banjir, kesedihannya luar biasa, ya kan, disampaikan bahwa di situ diberitakan namanya Ibu Ani mempunyai 3 anak, suaminya contohnya hanyut, ya kan, terus rumahnya juga hanyut, dan waktu itu saat kejadian mereka sedang tertidur. Nah, ini berita yang ringan tapi mengedepankan human interest, kemanusiaan. Nah, ini ketika kita sudah membaca berita yang seperti ini, nah, rasa tadi berkaitan dengan kata kerja, ya, mental kita kena. Kita ada rasa empati, rasa sedih di sana. Ya, bisa dipahami ya? Kita langsung berita ringan. Ya, saya lanjut. Penyajian masih penyajian. Nah, ini. Berita kisah. Silakan dibacakan. Berita kisah menyatakan pendapat opini suatu kejadian. Misalnya berita tentang meluapnya lumpur lapindo di Barantas, Jawa Timur. Penulis dapat menulis sisi protes terhadap tidak ada penyelesaian untuk menangani masalah tersebut. Oke. Nah, ini saya ambil juga sesuai dengan buku ya. Lumpur lapindo mungkin kalau kalian pernah membaca, ini sudah puluhan tahun ya, hampir puluhan tahun. Sudah berapa kecamatan yang terendam karena adanya luapan lumpur yang ada di Jawa Timur ya. Nah, ini memberikan kisah-kisah tertentu kepada orang ya. Beritanya, nah ini misalnya berita tentang meluapnya lumpur lapindo ini dapat menuliskan isinya adalah protes. Kenapa kok tidak ada penyelesaiannya? Bagaimana kelanjutannya? Masyarakat sangat dirugikan, ya, hilang tempat tinggal, hilang harta, ya, segala yang dimiliki waktu itu ya sudah tidak berguna lagi karena sudah tertimbun oleh lumpur lapindo, ya, lumpur yang keluar dari dalam tanah tapi terus dia muncul terus, ya, sampai saat ini. Nah, ini yang berkaitan dengan berita kisah. Nah, ada yang kenal ini? B.J. Habibie, Pak. B.J. Habibie presiden keberapa? 3. Berapa? 3. Ketiga. Ya, beliau Bapak Presiden ketiga yang sangat luar biasa juga. Bapak ini, ya kita lanjut dulu ya. Oke, jadi ya ini. Yang terakhir, silakan ada yang mau membacakan. Coba saya cari yang Reportase menyatakan fakta dan data penunjang dengan penyajian yang lengkap. Fungsi Ya. berita ini agar memuaskan rasa ingin
tahu pembaca. Gaya penulisan mirip dengan berita kisah, hanya mementingkan data dan fakta. Misalnya perjalanan seorang tokoh ke suatu negara, maka dijelaskan secara rinci waktu, tempat, dan apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Oke, reportase ya, ini dibuat secara lengkap untuk menunjang atau memberikan informasi kepada orang lain berkaitan dengan perjalanan seseorang atau tokoh. Saya ambil di sini Bapak B.J. Habibie atau Eyang Habibie ya, almarhum ya. Nah, beliau kalau yang kalian pernah mungkin menonton filmnya Habibie Ainun, ya kan? Ada yang pernah nonton? Belum pernah. Nah, Udah, Pak. udah, oke. Feliani udah pernah nonton ya. Kalau yang belum nonton boleh cari sinopsisnya, boleh di search apa sih ceritanya. Nah, ini sangat menarik, menginspirasi Bapak tokoh negarawan satu ini. Ya. Beliau punya perjalanan yang luar biasa, bahkan punya cita-cita membuat pesawat terbang sendiri, dan waktu itu sudah tercapai. Tapi kenapa sampai sekarang Indonesia masih belum punya pesawat sendiri? Nah, itu masih belum ada jawabannya. Ya, maksudnya belum bisa membuat secara pribadi ya. Nah, bahwa Bapak B.J. Habibie ini perjalanannya luar biasa. Bahkan di kota Batam ini, beliau juga termasuk orang yang sangat berpengaruh. Waktu itu ya pernah membangun kota Batam menjadi sangat luar biasa. Bagi peninggalannya ada namanya Jembatan Barelang. Ini termasuk beliau yang menggagas, yang memiliki ide untuk membuat jembatan ya di Pulau Batam ini. Kalau kalian bisa membaca riwayat lengkapnya mungkin berkaitan Bapak B.J. Habibie di Pulau Batam ini, ya, bahwa Batam ini sebenarnya akan dijadikan saingannya seperti Singapura waktu itu. Tapi berjalannya waktu karena mungkin ada kendala dan sebagainya, ya belum sampai seperti yang diharapkan. Tapi sudah sangat luar biasa bagi warga Kota Batam ya. Jadi ini menunjukkan bahwa reportase ini perjalanan seseorang, menceritakan waktunya waktunya kapan, tempatnya, ya, apa yang dilakukan. Kalau Pak B.J. Habibie ini kan pernah belajar di luar negeri ya, kalau tidak salah di Jerman ya. Ya. Jadi beliau mempunyai banyak cerita perjalanannya seberapa. Di Indonesia sendiri juga memiliki cerita tersendiri secara lengkap. Nah, ini berkaitan dengan reportase, yaitu perjalanan B.J. Habibie. Atau nanti juga bisa kalian perjalanan siapa, tidak ada orang penting. Perjalanan orang tua kita, jadi disampaikan, diceritakan. Boleh saja. Ya, jam berapa ini? Maaf, kita sampai jam 11 ya, 15 menit lagi. Ada pertanyaan berkaitan dengan penyajian berita? Ada berita langsung, berita ringan, berita kisah, berita reportase. Ada? Nah, semakin banyak ya Pak yang kita pelajari. Iya, betul. Ya. Jadi kalau kalian juga pernah melihat berita reportase di mana berita televisi juga sebenarnya ada ya, kalian bisa menontonnya. Itu di setiap tayangannya ada berita-berita yang nanti bisa ditentukan jenisnya. Oh, ini langsung ya, oh berita langsung. Ini mengisahkan seorang ibu, oh ini berita ringan dan sebagainya. Kalian sudah mulai ngerti ciri-cirinya. Kalau tidak ada, saya akan berlanjut. Nah, sekarang ketika kita sudah membuat sebuah berita, nanti prosesnya adalah menyunting. Ada yang mau membacakan menyunting itu apa? Coba saya cari dulu ya, yang pendiam-pendiam ini kok. Dari tadi tak ada bergeraknya. Si Areja,
Yang lain tidak buka kamera ya. Nanti kalau yang memang tidak mau belajar dengan saya akan remove saja. Untuk pertemuan selanjutnya, ketika saya minta harus segera. Oke, silahkan si Areja. Menyunting berita dilakukan jika masih ditemukan beberapa keliruan dari berita yang kamu buat dan itu merupakan hal yang wajar. Dengan demikian masih ada satu tahap lagi yang harus kamu lalui sebelum berita itu dipublikasikan, yakni penyuntingan. Aspek-aspek yang harus diperhatikan di dalam tahap ini adalah sebagai berikut. Terus lanjut. A. Kebenaran isi berita harus ditunjang oleh keakuratan fakta-faktanya. B. Kelengkapan isi berita ditandai oleh hadirnya komponen-komponen berita yang terangkum dalam rumus adik simbol. C. Struktur penyusunan berita dimulai dari bagian yang penting ke bagian yang kurang penting. D. Penggunaan bahasa harus memperhatikan keefektifan kalimat, kebakuan kata, dan ketepatan ejaan dan tanda bacanya. Apabila berita itu disertai gambar atau ilustrasi, perlu diperhatikan pula kesesuaian gambar dengan isi berita. Oke, terima kasih Areja. Ya. Nah, jadi menyunting itu memperbaiki ya. Saya ambil kunci pas. Ketika kita menulis kadang ada tulisan-tulisan yang kurang, ya kan? Jadi kita harus membaca kembali, cek kembali. Seperti kita juga mengerjakan ujian, harus diteliti kembali. Kalau di dalam teks namanya menyunting. Ya, ini tidak hanya berlaku di teks berita, nanti di teks-teks selanjutnya. Apakah Areja waktu itu juga di kelas 7 ada pernah mendengar menyunting? Pernah. Pernah ya? Nah, jadi memperbaiki karya kita sebelum kita kumpulkan nantinya, sebelum kita publikasikan. Seperti kita mau membuat sebuah status mungkin di WA atau mungkin di Facebook, di Instagram, sebelum kita post kita teliti dulu, ya kan? Oh, kata-kata saya bagus nggak ya? Nah, ini namanya menyunting juga, ya. Ini harus terbiasa ya, biasakan menyunting, mengecek kembali. Yang tadi kebenaran faktanya benar nggak sih? Nah, jika saya mau membuat berita tentang sampah di lingkungan rumah saya atau di lingkungan perumahan saya, nah, bagaimana fakta-faktanya? Kelengkapan berita 5W1H sudah dipenuhi belum? Ya, apa? Atau adik Simba yang kemarin tadi pelajari ya, sudah dilengkapi belum? Biar nanti tidak ada pertanyaan. Orang itu, ini apa beritanya ini kok kurang jelas ya. Nah, yang tadi juga struktur dari penting penjelasannya. Ya. Jadi penjelasan di sini tadi kalau kita lihat ya, jadi struktur penyusunan berita dimulai bagian yang penting ke bagian yang kurang penting. Nah, jadi sebenarnya berita itu kalau kita lihat secara kalau dibuat data kayak piramid ya, runcing semakin melebar. Jadi berita itu semakin lama semakin tidak penting. Semakin sudah ya maksudnya tidak penting dalam arti penjelasannya sudah ada pengulangan mungkin atau penjelasan yang lain. Yang paling penting ya di awal, di tengah. Nah, ini yang harus kita tangkap dari informasi yang ada dalam sebuah berita. Penggunaan bahasa. Nah, bahasanya apakah kita menyelipkan bahasa-bahasa yang tidak baku, ada gue, ada lo, ya, dan sebagainya. Kata tidak baku, ya, mengingini, menjalani baku ya. Kalau mengingini, nah ini kan enggak baku. Ya, harusnya menginginkan, ya. Membetuli, sebenarnya itu juga
kurang pas ya, membetulkan. Nah, ini yang kalian harus lihat lagi dari teks berita yang kalian buat. Nah, membaca berita yang ditulis. Ya, ini langsung saja ya karena waktunya agak mepet ya, 7 menit lagi. Jadi ketika kita membaca beritanya atau di menyunting tadi ada pertanyaan sebelum saya berlanjut? Ada yang tidak dipahami di sini? Oh, berita materinya luar biasa, Pak. Tapi akan sangat mudah ketika kalian bisa mau membaca slide saya ini. Ya. Memahami slide atau PowerPoint yang Bapak bacakan. Kalau nanti masih kurang paham lagi, ya nanti video ini kan sudah saya rekam ya, nanti saya bagikan juga. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak, Pak. Oke. Saya tanya Josh Benedict. Jelas, Josh? Jelas, Pak. Jelas. Oke. Serius ya, kalau jelas ya. Sherin. Saya lihat muka kamu, mana Sherin? Jelas, Sherin. Kamu mendengarkan saya atau mendengarkan apa? Jangan gini-gini, saya suara. Suara mana? Jelas, Pak. Oke, good, bagus. Thank you, matur suwun. Terima kasih ya. Oke, kita akan berlanjut ya. Nah, fokus. Membacakan sebuah berita. Kalau kalian pernah melihat reporter seperti apa ya, sangat luar biasa, sangat jelas, mudah dimengerti dan menyenangkan. Nah, gambar apa ini, Pak? Saya coba memilih gambar tangan kok ada apanya nih? Ada telinga, ada mulutnya. Maksudnya apa ya? Bahwa berita ini dapat dipahami pembaca. Ketika orang membuat sebuah berita, menyampaikan sebuah berita, ini harus dipahami oleh pendengar atau pembacanya. Jangan sampai yang menyampaikan maksud dengan A nanti diterima dengan B. Nah, ini tidak bisa. Jadi berita harus sesuai antara si penyampai dan si penerima. Tidak ada perbedaan persepsi, pemahaman, ya. Yang selanjutnya ada kura-kura. Apa ya kira-kira? Harus utuh, ya. Nah, itu utuh, ya. Berita ini harus utuh, tidak terpotong-potong. Nah, jadi lengkap. Selanjutnya, nah, apa ini? Geser dulu. Ya. Cara baca benar, ya, cara membaca yang benar. Nah, membacanya A, I, U, E, O-nya jelas, jadi mengerti, ya. Dari membaca informasinya secara tepat, tanda bacanya, titik komanya, ekspresinya, ya. Nah, ini harus dimiliki oleh seorang pembaca sebuah berita yang ditulis. Nah, ekspresi sesuai tadi ya, isinya juga sesuai. Ya, sesuai isi. Kalau cara baca benar ya tentunya berkaitan dengan tanda bacanya. Jangan membaca berita, contohnya di sini kalian contoh membaca berita Serikat Perusahaan Pers SPS memberikan penghargaan kepada Rida Kalimasi tokoh pers Kepri bersama dengan 13 orang terus. Nah, ini tidak jelas. Orang akan ini apa ini? Orang ini ngapain? Nah, ya. Ini contoh cara baca yang benar. Harus tepat. Ada titik, ada koma. Kalau kalian lihat pada halaman 20 ya. Nah, Serikat Perusahaan Pers SPS memberikan penghargaan kepada Rida K.
Liamsi, tokoh pers Kepri, bersama dengan 13 orang tokoh pers Indonesia lainnya. Ini jelas orang menerima akan enak dan tidak salah persepsi tadi. Nah, sesuai ekspresi. Nah, ketika kalian sudah menyampaikan nanti berekspresi. Yang pokok-pokok masalahnya sudah dipegang, tinggal menyampaikan dengan ekspresi. Ya, ekspresinya juga tidak kaku ini, ya santai, rileks, sesuai dengan berita yang disampaikan. Oke, kita berlanjut. Oh, Namo Buddhaya. Selesai materi selanjutnya ya. Oke. Adakah pertanyaan?